Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Rahmatullah MPD selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, juga kawan-kawan kelas 2O Fakultas MIPA Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita sama-sama masih bisa mengikuti perkuliahan dengan online dalam kondisi di tengah-tengah masih masa transisi COVID-19. Baik, kami dari kelompok 10, saya sendiri Abdul Munkis, juga ada Nabila Puratul Aini dan Lika Reni Rahmawati, akan memaparkan tentang suatu materi tentang lingkungan, dalam hal ini berjudul ISO dan etika lingkungan. Mari sama-sama kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang dari ISO dan etika lingkungan yang kita bahas kali ini. Pertama ini, dewasa ini bisa kita pungkiri bersama-sama bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik lingkungan global maupun nasional, ini sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Apapun itu, kasus lingkungan pasti sumbernya adalah dari manusia itu sendiri. Dan krisis lingkungan hidup secara global yang dialami saat ini bersumber dari kesalahan manusia ini secara mendasar, karena manusia tersebut belum memahami dan bercara pandang mengenai dirinya terhadap alam dan juga seluruh ekosistem yang ada. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, namun juga etika lingkungan dan juga budaya, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan, yang artinya etika lingkungan hidup ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berinteraksi secara baru terhadap lingkungannya, terhadap alam semesta. Karena pada dasarnya kita semua ini adalah makhluk hidup yang berasal dari alam dan akan kembali ke alam itu sendiri. Di dunia ini dalam mengelola permasalahan lingkungan, manusia membutuhkan adanya acuan yang bisa dijadikan standar untuk melakukan suatu sistem manajemen lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini telah ada organisasi internasional dalam bidang standarisasi dengan nama International Organization for Standardization atau disingkat dengan ISO, dan telah mengeluarkan standar dalam bidang pengelolaan lingkungan yang disebut dengan ISO 14000. Baik. Kemudian next, rumusan masalah yang kita paparkan pada kali ini adalah melingkupi yang pertama, apa sebetulnya latar belakang dan tujuan serta manfaat dari ISO itu sendiri. Kemudian apa dan berapa sebetulnya ISO yang berlaku di dunia ini yang sampai saat ini. Kemudian penerapan seperti apa sih dan kendala seperti apa yang dihadapi dari ISO 14000. Juga mencangkup yang ketiga ini, yang keempat ini mencangkup lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Sebetulnya lembaga-lembaga apa saja yang sudah menerapkan ISO di Indonesia. Nah, itu mengenai ISO-nya. Dan mengenai etika lingkungannya, nanti yang kita akan yang mencakup dalam perumusan masalahnya adalah
apakah sebetulnya unsur etika atau moral dari etika lingkungan, kemudian bagaimana strategi dalam membangun etika lingkungan, kemudian bagaimana sebetulnya prinsip dan teori dari etika lingkungan itu sendiri, serta untuk di negara kita di Indonesia, seperti apakah ada undang-undang yang mengatur tentang etika lingkungan berkehidupan di negara Indonesia. Next. Nah, tentunya dari pembahasan kita kali ini mempunyai tujuan-tujuan. Nah, pada tujuan kali ini kami berharap kita semua mahasiswa Unindra, yang pertama memahami dari pembahasan ini ya, memahami latar belakang dari ISO 14000. Kemudian memahami tujuan dan manfaat dari ISO 14000. Juga memahami jenis dan standar-standar ISO. Memahami penerapan dan kendala dari penerapan ISO 14000 yang sudah berlaku di Indonesia. Kemudian mengetahui lembaga-lembaga yang atau penerapan lembaga-lembaga yang menerapkan ISO 14000, dan di lingkungannya kita memahami tentang etika lingkungan itu seperti apa, pembelajaran dalam beretika lingkungan itu seperti apa, bagaimana strategi dalam membangun etika lingkungan, kemudian memahami prinsip-prinsip dari etika lingkungan, serta memahami teori dari etika lingkungan. Baik kawan-kawan, untuk selanjutnya pembahasan mengenai etika lingkungan nanti akan dibahas oleh Saudari Nadira Purwaturaini, dan juga pembahasan mengenai ISO akan dibahas oleh Saudari Dika Regni Rahmawati. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Abdul Majid. Yang selanjutnya yaitu etika lingkungan. Apa sih itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi etika lingkungan itu kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan juga diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungannya tetap terjaga. Yang selanjutnya yaitu jenis etika lingkungan. Jenis etika lingkungan ada dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Apa sih etika ekologi dangkal? Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ekologi dangkal ini biasanya diterapkan pada filsafat rasionalisme dan humanisme, serta ilmu pengetahuan mekanik yang kemudian diikuti dan dianut oleh banyak ahli lingkungan. Nah, di etika ekologi dangkal ini lebih menekankan beberapa hal, seperti norma utama di etika ekologi dangkal ini adalah untung dan rugi. Terus etika ekologi dangkal ini lebih mengutamakan rencana jangka pendek, lebih mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya, dan etika ekologi dangkal ini menekankan bahwa manusia terpisah dari alam. Sedangkan ekologi dalam yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan hidup yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Nah, di etika ekologi ini memiliki prinsip, yaitu
bahwa semua bentuk kehidupan memiliki bawaan dan karena itu memiliki hak dan menuntut penghargaan. Nah, yang ditekankan dalam etika ekologi dangkal ada beberapa hal, yaitu alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai, menghargai dan memelihara tatanan alam. Di etika ekologi dangkal ini lebih mengutamakan tujuan. Kalau tadi ekologi dangkal tujuannya bersifat rencana jangka pendek, kalau di ekologi dalam ini tujuannya bersifat jangka panjang. Dan manusia adalah bagian dari alam, yang artinya manusia memiliki perasaan sedih ketika alam dirusak. Yang selanjutnya adalah teori etika lingkungan. Teori etika lingkungan ini ada 4, yaitu yang pertama antroposentrisme, yang kedua biosentrisme, yang ketiga ekosentrisme, yang keempat zoosentrisme. Nah, antroposentrisme teori ini menganggap bahwa derajat tertinggi pada ekosistem adalah manusia. Sehingga perspektif dari teori antroposentrisme ini menyatakan bahwa alam dan isinya diciptakan untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia. Yang kedua, biosentrisme. Teori biosentrisme ini dia tidak hanya dipahami secara terbatas dan sempit, sehingga hanya berlaku pada manusia, tetapi berlaku untuk keseluruhan makhluk hidup lainnya. Jadi berbeda dengan antroposentrisme yang menekankan bahwa derajat tertinggi adalah manusia. Tapi kalau di biosentrisme ini semuanya berlaku untuk seluruh makhluk hidup. Yang ketiga, ekosentrisme. Ekosentrisme ini menganggap bahwa manusia memiliki derajat yang tidak lebih unggul daripada anggota ekosistem lainnya. Jadi semua anggota ekosistem memiliki hubungan yang seimbang antara makhluk hidup, biotik, dan abiotik. Yang keempat, teori zoosentrisme. Teori zoosentrisme ini menekankan perjuangan hak-hak binatang, sehingga pada teori ini lebih disebut etika pembahasan binatang, di mana binatang memiliki hak untuk menikmati kesenangan, diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Nah, prinsip-prinsip etika lingkungan ini ada 9. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Apa sih sikap hormat? Nah, sikap hormat adalah sikap dasar yang harus dimiliki manusia agar bisa menghormati alam dengan berlaku bijaksana, tidak berbuat buruk, dan menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab di sini artinya manusia memiliki sikap kehati-hatian dalam bertindak untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak. Yang ketiga, solidaritas kosmis, yaitu sikap yang mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat, prinsip kasih sayang, yaitu sikap menjaga lingkungan tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata untuk menjaga alam. Yang kelima, prinsip no harm, yaitu sikap tidak merugikan atau merusak alam. Yang keenam, prinsip hidup sederhana, yaitu hidup sederhana, artinya manusia hidup sederhana dan selaras dengan alam, berdampingan dengan alam, dengan pola hidup yang modern, namun tetap menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan seperti eksploitasi yang berlebihan. Yang keenam, yang ketujuh, prinsip keadilan, yaitu adanya akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat, baik dalam kebijakan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan, serta program pelestarian alam. Yang kedelapan, prinsip demokrasi, yaitu prinsip yang berhubungan dengan kebijakan, pengambilan pendapat, baik dan buruknya untuk alam. Yang ke-9, prinsip integrasi moral, yaitu menuntut pejabat publik
agar mempunyai sikap dan juga perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, adakah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup? Ada, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 29, Pasal 67 sampai 80 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lika Reni Rahmawati. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perkembangan standar manajemen lingkungan di ISO ya. Tahun 1996 sampai 1998, serangkaian seminar atau lokakarya, sebuah penelitian dan percontohan sistem manajemen lingkungan telah diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan bekerja sama dengan BSN sebagai dan dengan berbagai pihak. Dengan perannya sebagai fasilitator dalam perkembangan ISO 14000 di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan media bagi semua pihak yang berkepentingan untuk aktif dalam program pengembangan standar ISO 14000, yaitu melalui kelompok kerja nasional ISO 14000. Selanjutnya, mengenai ISO itu merupakan International Organization for Standardization yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, adalah badan federasi internasional dari badan-badan standarisasi yang ada di 90 negara. Persetujuan internasional yang telah disepakati bersama merupakan hasil utama dari badan internasional ini. ISO atau International Standardization Organization adalah organisasi non-pemerintah yang bukan merupakan anggota bagian dari PBB atau WTO, World Trade Organization. Pada ISO 14000 adalah standar dari sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pendapatan suatu perusahaan atau sebuah institusi. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis atau proses bisnis dan untuk mengurangi polusi dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pada versi yang terbaru dirilis pada tahun 2004 oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO ini memiliki komite perwakilan dari seluruh dunia. Jadi selanjutnya, ISO 14000 ini memiliki beberapa seri, yaitu diantaranya ISO 14001 itu untuk manajemen lingkungan, di mana sistem manajemen lingkungan merupakan seri yang paling dikenal ya, yang itu 14000. Seri 14000 yang sebenarnya sertifikasi dari 14001. Dan ini memiliki 3 komponen besar di dalamnya, yaitu untuk program lingkungan yang tertulis, pendidikan, dan pelatihan, dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan baik lokal maupun nasional. Selanjutnya di yang kedua, ISO 14010 sampai dengan 14019 mengenai audit lingkungan atau environmental auditing, yang merupakan suatu tools atau alat dalam penerapan sistem manajemen lingkungan. Jadi tidak memerlukan sertifikasi. Audit lingkungan ini mirip dengan medical check-up, yaitu evaluasi secara rutin mengenai kondisi suatu perusahaan. Selanjutnya pada ISO 14020 sampai 14029, yaitu mengenai label lingkungan atau environmental labeling. Itu merupakan jadi suatu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 14001 itu, bila diperlukan, mereka dapat mengusulkan untuk memperoleh eco-labeling, yang mana hal ini didahulukan untuk memperoleh
jadi tergantung minat permintaan pasar dari sebuah institusi tersebut gitu. Terus pada ISO seri 14030 sampai dengan 14039 yaitu mengenai evaluasi kinerja lingkungan, di mana evaluasi performance ini diukur dengan menggunakan mengkuantifikasi dampak dari kegiatan lingkungan. Jadi hal tersebut itu dapat diidentifikasi secara dini dengan menginventaris dampak-dampak seperti emisi udara, terus influen, limbah cair, dan sebagainya gitu. Selanjutnya pada seri 14040 sampai 14049 tentang asesmen atau analisis berkelanjutan, ini merupakan suatu alat, jadi bahan standar ini tidak dimasukkan untuk sertifikasi, melainkan untuk siklus hidup, yaitu fabrikasi, dioperasikan, dan bisa dibuang gitu. Selanjutnya pada seri ISO 14050 tentang aspek lingkungan dari suatu produk itu jadi standar yang digunakan sesuai dengan SNI gitu. Nah, selanjutnya di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menerapkan ISO 14000 ya dalam pengelolaan lingkungan di dunia industri. Seperti yang disebutkan bahwa negara Indonesia menerapkan ISO dari tahun 1993. Hal ini terus dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan kelompok kerja nasional pada ISO 14000. ISO 14000 ini menawarkan guide untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem manajemen lingkungan berdasarkan praktek-praktek yang terbaik. Hampir sama pada ISO 9000, pada sistem ini manajemen mutu yang sekarang diterapkan ini secara luas. ISO 14000 ini ada untuk membantu organisasi meminimalkan bagaimana proses mereka berdampak negatif pada lingkungan. Nah, sistem ini dapat diterapkan berdampingan dengan ISO 9000, di mana ISO 9000 itu merupakan standar internasional dalam bidang manajemen kualitas dan jaminan kualitas yang dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam menyediakan dokumentasi sistem kualitas dan penerapan guna memastikan kepadanan dan suatu produk untuk terhadap spesifikasinya. Gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abdul. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Lika Reni Rahmawati. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kita kali ini tentang ISO dan etika lingkungan. Yang pertama, kita bisa ambil kesimpulan bahwa etika lingkungan ini merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan ini kita sama-sama perlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan ini dapat kita pertimbangkan secara cermat, ya, sehingga keseimbangan lingkungan, keseimbangan ekosistem ini dapat tetap terjaga. Kemudian yang kedua, teori mengenai etika lingkungan seperti teori antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, zoosentrisme ini merupakan filosofi manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah perilaku manusia ini terhadap lingkungannya telah dapat dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban, kemudian pada saat awal peradaban, dan sampai sekarang saat peradaban itu berlangsung, menjadi modern dan semakin canggih setelah didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, bahwa unsur dan atau moral lingkungan serta ciri dari etika lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah sikap dasar manusia dalam menguasai dan secara berpartisipasi. Artinya menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sambil memelihara lingkungan itu sendiri.
belajar menghormati lingkungan hidup dan kehidupan, serta kebebasan dan tanggung jawab yang berdasarkan kepada hati nurani yang bersih. Dan yang kelima, undang-undang tentang lingkungan, undang-undang tentang lingkungan hidup ini terdapat pula pada undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga ISO yang ke-6, kesimpulan yang ke-6 tentang ISO 14000 adalah ini standar atau standar sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada bisnis apapun, ya terlepas dari ukuran, lokasi atau pendapatan. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih atas atensinya, atas perhatian kawan-kawan semua. Saya Abdul Munkis, juga saudari Lika Reni Rahmawati dan saudari Nabila Qurratul Aini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari sama-sama kita tutup presentasi kita dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kawan-kawan yang belum memahami, yang ingin lebih tahu lebih lanjut, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.